10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua sudah menyempatkan waktu hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Sebelum melakukan layanan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum melakukan layanan, gak asik kalau kita belum saling kenal ya. Saya kenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rina Iriati, biasa dipanggil Rina dari Universitas Radasar Tegal. Di sini sebagai konselor dan teman-teman di sini sebagai klien atau konselor ya. Udah kenal ya. Sekarang latihan kenalan dari teman-teman semua. Dimulai dari sini mas ya. Perkenalkan, sebutkan nama panjang, nama panggilan. Sekarang gantian ya kenalannya sama teman-teman. Sebutkan nama lengkap, nama panggilan sama motivasi mengikuti kegiatan dengan kelompok ini. Dari mbaknya. Perkenalkan, nama saya Syafa. Nama biasa saya Syafa. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini yaitu membawa Mbak Safa ya. Perkenalkan, nama saya Rina Najwa, biasa dipanggil Najwa. Motivasi mengikuti kegiatan ini kan Mbak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Jiwa. Nama saya Satu Kristiani, biasa dipanggil Nanda. Motivasi mengikuti kegiatan ini adalah menghargai pendapat orang lain. Ayo Mbak Nanda, lanjut. Perkenalkan, nama saya Diana Katika Sari, biasa dipanggil Diana. Motivasi dalam pembelajaran ini adalah menambah wawasan. Berikutnya ya. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Bunga Rumayani, biasa dipanggil Bunga. Motivasi saya mengikuti pembelajaran ini dengan menjadi pengetahuan. Ya, berkembang. Perkenalkan, nama saya Dewi Saskia Putri, biasa dipanggil Putri. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini untuk mengajarkan diri kepada teman. Berikutnya ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Tuan Sister, biasa dipanggil Lala. Perkenalkan, nama saya Citra Puratasari, biasa dipanggil Citra. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini adalah melatih mental berkomunikasi. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadido, biasa dipanggil Lulu. Saya mengikuti kegiatan ini adalah menambah ilmu. Ya. Lanjut Mas. Paling gampang ya Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman, nama Pak Safik, biasa dipanggil Safik. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini adalah menambah ilmu dan wawasan. Ya, terima kasih. Kepada kenal semua ya. Saya akan mulai secara langsung mengenai layanan bimbingan dan konseling kelompok. Ada yang tahu PK kelompok itu apa? Ya, Mbak. Bimbingan yang dilakukan dengan berkelompok. Ada yang tahu lagi? Saya jelaskan secara lebih rincinya ya. PK kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok, biasanya itu 10 sampai 15 orang, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari pengertiannya sendiri yang mau ditanyakan? Ada. Lanjut ke tujuan ya. Tadi sebenarnya tujuan dari PK kelompok sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Semuanya benar. Di sini ada mengembangkan
Ya, semua ya. Kemudian ada keterbukaan, di mana dalam layanan bimbingan dan kelompok ini semua konseling di sini terlibat, yang terlibat anggota kelompok secara terbuka mengeluarkan pendapatnya, mengemukakan salahnya, secara terbuka disampaikan, tidak ada yang ditutupi, seperti itu. Kemudian ada yang tiga kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok ini. Dalam kegiatannya itu tidak pasti semuanya, bukan hanya pimpinan kelompok atau saya sebagai konselor itu yang aktif, tetapi teman-teman semua di sini harus aktif mengeluarkan pendapatnya. Mungkin bisa menyanggah pendapat dari teman-teman yang lain dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Di sini asas kenormatifan ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa-apa yang telah disepakati. Aturan, tata tertib, seperti itu. Tidak boleh melenceng atau keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini semua masalah yang mungkin nanti disampaikan oleh teman-teman semua dapat ditampung, tidak boleh dibocorkan di luar pihak manapun itu. Di sini secara terbuka tadi dapat dirahasiakan oleh anggota kelompok yang ada di sini. Seperti itu. Dari 5 asas ada yang mau ditanyakan? Tadi apa aja 5 asas? Sudah paham apa yang tadi saya sampaikan? Oke, selanjutnya dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok ini ada waktu yang harus disepakati. Menyepakati berapa menit atau berapa jam dari teman-teman semua untuk belajar 40 menit. Oke, disetujui 40 menit ya. Sepakatan waktu 40 menit. Oke, setuju? Oke. 40 menit sebelum memulai kita bermain dulu lah biar nggak tegang. Katanya tidak tegang ya. Santai aja, relax. Kita main permainannya, lakukan apa yang saya bicarakan, bukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya bicarakan, bukan apa yang saya katakan atau lakukan. Misalnya saya bilang telinga, kamu harus pegang telinga. Kan tadi apa-apanya apa yang saya ucapkan, gitu ya. Saya berdiri. Siap. Kita mulai ya. Tangan. Oh, ketawa. Hidung. Telinga. Lihat ke sini semua ya. Iya. Kepala. Kaki. Mata. Alis. Gigi. Oke. Terakhir cepet ya. Cepet. Tangan, hidung, mata, kaki. Oke, tepuk tangan dulu bagi kita. Teman-teman di sini tadi sudah perkenalan, tadi sudah saya menjelaskan mengenai bimbingan kelompok, asas dan tujuan. Sekarang kita memasuki ke tahap inti. Di sini saya akan membahas mengenai strategi belajar. Strategi belajar. Sebelumnya ada yang tahu belajar itu apa? Ya, bahasa apa ya? Ya, ada. Apa enggak? Metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar. Ada yang tahu lagi belajar? Tahu ya? Oke. Kemudian kalau strategi belajar ada yang tahu? Strategi belajar
Kemudian untuk strategi belajar itu sendiri merupakan cara belajar yang nyaman, di mana teman-teman di sini semua mungkin punya cara belajarnya sendiri-sendiri, strategi belajarnya sendiri-sendiri. Mungkin bisa sambil mendengarkan musik, bisa waktu mungkin teman-teman ada yang belajarnya itu lebih bisa kalau sepi atau kalau ramai dan lain-lain. Beda-beda ya pasti ya. Pasti ada yang seperti itu. Kemudian ada yang tahu nggak strategi belajar ini menyangkut dengan gaya belajar? Ada yang tahu macam-macam gaya belajar? Ya, apa Mbak? Satu visual, dua auditorial, tiga kinetik. Yang pertama ada visual ya. Visual ini lebih menekankan kalau belajar itu lebih mudah menggunakan indera penglihatan atau mata. Di sini berarti mungkin di sini ada yang gaya belajarnya lebih suka melihat kayak gambar-gambar, lebih mudah menangkapnya itu dengan gambar. Ada? Pasti ada, tapi malu. Oke ya. Di dalam gaya belajar yang pertama visual ini menggunakan indera mata, ada strategi belajarnya. Apa aja? Yang pertama, ada yang tahu? Ya, ini dulu Mbak yang angkat tangan dulu. Membuat coretan simbol atau tanda-tanda bentuk. Ya. Apa Mbak tadi? Membuat coretan simbol Membuat simbol atau atau tanda-tanda. tanda penting. Oke. Ada lagi? Tangan? Menggunakan video atau gambar-gambar yang berwarna. Oke. Menggunakan video atau gambar berwarna ya. Kemudian ada lagi? Belajar dengan gambar. Belajar dengan gambar. Kemudian ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Ini udah semua ya. Di sini biasanya orang yang gaya belajarnya itu menggunakan visual atau dengan menggunakan indera penglihatan, lebih menekankan kepada mata. Yang pertama bisa dengan membuat simbol atau tanda-tanda penting. Biasanya kalau di buku-buku LKS itu kan ada pengertian-pengertian yang tidak semuanya harus dihafalkan, tapi kata kuncinya saja bisa digaris bawahi atau ditandai pakai itu yang warna-warna namanya apa? Ya, stabilo. Terus ada menggunakan video atau gambar. Sini biar menarik ya. Biasanya kalau nonton YouTube lebih cepat nyangkul ya. Ya kalau di sini terus ada belajar dengan gambar. Belajar dengan gambar juga merupakan salah satu strategi belajar visual, karena biasanya mungkin ada beberapa orang yang cara belajarnya itu menggunakan gambar, kayak misal menggambar pohon, jendela dan lain sebagainya, terus nanti didefinisikan sendiri, kemudian menggunakan diagram atau peta. Ini sama aja kayak gambar, hampir sama, tapi ini untuk lebih detailnya lagi. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditorial, atau biasanya kita seseorang atau anak itu lebih cenderung kepada indera pendengaran atau telinga. Biasanya di sini kayak lebih nyangol itu kalau guru atau kalau itu mendengarkan kayak seperti ini, metode ceramah. Ada yang gaya belajar seperti ini. Ada yang lebih nyangol itu kalian dengerin daripada baca. Ada. Biasanya malah yang ini indera pendengaran lebih
belajar atau teman-teman semua di sini. Karena biasanya males baca ya. Kalau baca ngantuk. Di sini strategi belajar untuk gaya belajar auditorial ada membaca dengan suara atau bercerita, kemudian menulis ulang atau merangkum. Biasanya dengan membaca dengan suara atau bercerita itu lebih gampang masuk. Biasanya kalau mungkin guru-guru mengibaratkan bercerita tentang apa, biasanya lebih mudah masuk. Kemudian menulis ulang atau merangkum dari apa yang tadi guru sudah jelaskan. Mungkin teman-teman di sini semua yang mempunyai gaya belajar auditorial di rumah dirangkum, diulang lagi, ditulis ulang seperti itu. Kemudian diskusi, berdebat atau wawancara. Biasanya di sini memang intinya sih dari gaya belajar auditorial ini. Biasanya orang yang lebih suka dengar itu debatnya, lebih suka diskusi. A menyampaikan apa, B menyampaikan apa, kemudian saya menyampaikan lagi seperti itu. Kemudian ada mendengarkan melalui media. Media ini bisa kayak kaset, terus media-media yang lagi ngehits loh, apa? Kayak media sosial, ya TikTok, apa ya TikTok ya? Instagram, betul. Terus Facebook, Twitter, Facebook dan lain-lain. Biasanya kalau ada berita-berita apa, gercep ya. Kalau TikTok, YouTube juga seperti itu. Bisa dipahami? Ya, yang terakhir ada kinestetik atau di sini kalau gaya belajar kinestetik ini lebih menekankan kepada praktek langsung atau lebih suka praktek sendiri, mengerjakannya apa-apa sendiri. Ada yang gaya belajarnya seperti ini? Ada? Siapa? saya. Lebih suka melakukan sendiri ya Pak? Iya. Ya, praktek langsung. Gak dapet semangat. Gak ada semangat. Pacarnya gimana? Rumahnya no. Oke, dari gaya belajar kinestetik di sini ada beberapa strategi belajarnya. Yang pertama ada melakukan praktek. Biasanya orang yang gaya belajarnya kinestetik kan lebih suka praktek langsung. Langsung praktek ya Mas Afif? Iya, Bu. Ya, kemudian menggunakan contoh atau model. Biasanya kalau orang yang gaya belajarnya kinestetik itu harus lihat dulu, misalnya kayak sukanya apa Mas? Apa ini? Hobinya. Hobinya Hobinya apa? hobinya Hobinya apa? Hobi kayak menggambar atau apa? Bernyanyi. oh, suka main musik. Kayak suka main musik. Biasanya lewat contoh dulu ya, model mungkin punya fans siapa, ya ngefans sama siapa. Good Roses. Ya berarti kan itu ada modelnya, contohnya seperti itu ya. Jadi dipahami? Oke, kemudian menggunakan gerak, terus drama permainan. Kita satu lapangan. Biasanya ini orang-orang yang gaya belajarnya kinestetik lebih langsung turun ke lapangan, lebih langsung gerak ya Mas. Iya. Gak banyak ngomong ya Mas, biasanya ya. Kayak dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Skip di sini deh. Sudah dijelaskan mengenai gaya belajar dan strategi belajar ya. Teman-teman juga di sini berpartisipasi dalam menjawab. Untuk melakukan atau melanjutkan kegiatan lagi, ada permainan lagi nih. Biar nggak tegang. Siap Kak? Ya. Oke, permainannya nanti sebutin angka ya. 1, 2, 1, 2,
2. Oke, yang 1 sama 2. Iya berdiri semua berdiri. Berpasangan ya. 1 sama 2 berpasangan. Adabnya sama. 1 sebelah sini, 1 sebelah sini. Ya, yang 2 sebelah sini. Oke. 2 mana 2? Salah lagi. 1 sebelah sana. Ya bawa ya. Nanti dengerin. Yang 1 yang dapat nomor 1 dapatnya warna putih ya, ingat. Yang 2 merah. Nanti kayak gini. Kamu berapa mbak? Putih 1. Ya, nanti kalau saya bilang putih berarti yang 1 penuh. Iya. Tapi yang merah, yang 2-nya biar sampai warna. Ya, itu ya. Ingat, saya sebutnya itu ya, apa ya? Warnanya kalau putih 1, kalau merah kayak gini. Kayak misal saya 1 putih kena biar ini nggak kena, biar nanti yang satunya nggak kena ya. Mau ke atas mau ke bawah. Paham? Ingat ya, putih apa? 1, merah 2. Oke, kalian lihat gini semua. Nah, ya. Observasi ya. Siap? Merah. Langsung lagi langsung. Ya. Langsung siap lagi ya. Oke. Merah. Lagi. Putih. Lagi. Cepat ya, langsung siap lagi ya. Putih. Putih sama. Ayo konsentrasi. Putih nomor 1. Belum. Oke, lagi ya. Siap lagi. Putih. Merah. Putih. 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 Merah. Oke, cepet ya. Cepet. Yuk, siap. Putih. Merah. Putih. Merah. Oke, duduk. Lebih enak, lebih bisa konsentrasi lagi ya. Bisa dilanjut? Seneng nggak? Dari tadi apa yang tadi sudah dijelaskan mengenai strategi belajar dan gaya belajar. Saya mau tanya nih, apa dampak ketika kita tidak tahu strategi belajar yang tepat? Ada yang bisa menjawab? Dampak ketika kita tidak tahu strategi belajar yang tepat. Makanan? Ya. Apa Mas? Susah membagi waktu. Oke. Susah membagi waktu. Ada lagi? Tahu dulu. Sweet. Ya. Ini dulu siapa? Kurang fokus dalam belajar. Betul. Kurang fokus dalam belajar. Ada lagi? Ya, ini dulu. Nilai menjadi rendah. Betul. Ada lagi?
bahasanya apa? Atau tidak naik kelas ya? Atau tidak naik kelas? Ada lagi? Tidak bisa masuk sekolah favorit. Ya, tidak bisa Bisa sih. Ini bisa. masuk sekolah favorit. Pocket. Ini dampak-dampaknya ya, sudah dijelaskan. Kemudian setelah tahu dampaknya, tadi sudah dijelaskan mengenai strategi belajar dan gaya belajar. Apa sih keuntungan kalau kita sudah tahu strategi belajar yang tepat? Sekarang pindah ke keuntungan. Keuntungan, ada yang bisa menjawab keuntungan? Ya, Menambah ilmu dan wawasan. menambah ilmu dan wawasan. Terus, Menambah nilai. apa lagi? Ya, Menambah nilai. menambah nilai. Ada lagi? Ini dulu. Mendorong siswa Apa? mendorong siswa untuk berpikir. Mendorong siswa untuk berpikir. Ada lagi? Menambah nilai. Menambah nilai. Menambah ilmu. Menambah nilai atau menambah ilmu? Nilai dan ilmu. Ada lagi? Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar siswa. Oke, keren. Jawabannya keren ya. Pertama, Membentuk membentuk dan mengembangkan dan mengembangkan konsep dasar siswa. apa? Konsep dasar siswa. Konsep dasar siswa. Ya. Ini keuntungan salah bukan salah satu, salah 5. Kalau salah satu berarti 1. Ini beberapa keuntungannya, sudah tahu dampak-dampaknya, sudah tahu keuntungannya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada. Apa Mas? Kalau kita belajar, apa yang kita hasilkan di masa depan? Ya. Belajarnya apa dulu nih? Ya tentang pelajaran. Akademik ya. Ya. Baik lagi keuntungan, keuntungan. Kalau kalian rajin belajar, belajarnya gaya belajarnya bagus, kalian nyaman dengan cara belajarnya masing-masing, itu akan mendapatkan ini keuntungan-keuntungan ini yang tadi dijelaskan sama teman-teman. Apa yang kita inginkan akan tercapai. Kita belajarnya rajin, berarti menginginkan nilai yang tinggi, berarti harus rajin. Iya. Apa-apa yang kita inginkan mudah tercapai. Tuh. Intinya yang belajarnya lebih rajin, yang gaya belajarnya lebih tepat atau sudah lebih tahu gaya belajar yang mana nih, yang enak, yang nyaman, itu yang harus dijadikan. Kalian harus belajar menggunakan gaya itu sendiri. Ya, gaya belajar kan berbeda. Ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang sambil makan juga ada. Ya, ada nggak? Yang belajar sambil makan misalnya ada yang lebih ini ya kenalnya ada ya. Kebetulan saya juga lebih cepat nyangkol kalau belajar sambil makan. Sambil nyemil ya. Iya. Tuh ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada. Oke. Ini dampak-dampaknya sudah tahu. Untuk itu teman-teman semua di sini harus tahu strategi belajar mana yang tepat, yang nantinya akan mengantarkan teman-teman kepada cita-cita yang diharapkan. Ini keuntungan-keuntungannya, salah satunya pasti juga ada keuntungan-keuntungan lain, gitu ya. Baiklah teman-teman di sini semua, tadi saya sudah menyampaikan apa itu strategi belajar, gaya belajar dan sebagainya. Dampak dan keuntungannya tadi juga sudah dijelaskan sama teman-teman semua di sini ya. Iya. Saya akan menyimpulkan pada kegiatan lain dengan kelompok pada
seperti ini. Mungkin belajar kita ada yang daring, ya, online, offline, semuanya pasti ada minusnya masing-masing, tapi kita semua harus bisa memposisikan diri, ya, harus tahu strategi belajar mana yang tepat untuk diri kita sendiri, karena strategi belajar antara satu dengan lainnya itu pasti berbeda, karena diri sendiri juga kan masing-masing, ya, sukanya apa, hobinya apa masing-masing. Itu terima kasih sebelumnya teman-teman di sini semua sudah menyempatkan waktu. Saya akan bertanya lagi, apa sih kesan dan pesan dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok ini? Kesan dan pesannya kita di sini, ya, dapat teman baru, terus ya, teman-teman, terus Misalnya kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali. ya, Mbak Nanda, ya, berarti menginginkan kegiatan ini dilakukan rutin, ya, terus Tidak ada pengalaman. apa namanya lagi, apa kesan dan pesannya, apa Mbak? Ya, bersosialisasi, berkomunikasi, ya, terus Dapat ilmu baru, ilmu baru, wawasan baru dengan kegiatan ini, terus senang karena dapat lebih akrab. ya, udah lebih akrab, ya, udah saling kenal kan? Terus Dapat membina karakter dan terus dapat mengorganisasi, Solidaritas bersama. ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih, ya, tadi kesan dan pesannya sudah disampaikan teman-teman semua. Tadi Mbak Nanda menginginkan kegiatan ini lebih dilakukan, mungkin supaya apa-apa masalah yang terjadi dengan teman-teman bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Bukan mengenai strategi belajar saja, tapi nanti juga teman berikutnya kan tidak tahu rencana pembelajaran apa yang sedang dialami teman-teman, tentang percintaan mungkin dan lain sebagainya. Apakah di sini setuju kalau nanti kegiatannya dapat dilakukan lagi di lain waktu? Setuju, ya. Oke, baiklah. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya, atas kemauannya datang kepada kegiatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua, bisa memberikan ilmu baru, pengalaman baru, teman baru, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak. Baiklah, saya tutup, ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak dapat mungkin saya sadari, atau mungkin kesalahan-kesalahan saya tadi dalam melakukan pelayanan dimaafkan. Terima kasih, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.